Salah satu ini juga ya, saya punya murid ya, ini saya sampaikan ya. Saya punya murid pensiunan dosen, mulai dia ngafal tuh di usia 80 tahun. Bahkan saya bilang tidak ada yang terlambat Pak, semuanya berproses. Bahkan ini kalau kita pahami, Ibnu Qayyim mengatakan seorang penghafal Quran itu mereka yang tidak hafal seluruhnya, tapi mereka yang senantiasa berupaya, berusaha terus untuk menambah hafalannya, lalu kemudian menjaga hafalannya, menjaga Qurannya. Kemudian pondasi yang 3 tadi, mereka yang senantiasa apa? Yang pertama apa ya Bunda Maka? Senantiasa apa? Al-muhafazu apa artinya? Menjaga lafaznya. Kemudian yang kedua, berpegang teguh pada ajarannya. Yang ketiga, senantiasa bukan Quran dimanapun dan kapan. Maka itu ya Ibunda Bakar rahimati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bangun 3 pondasi tadi, dan didukung dengan hadis-hadis perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas kepada kita semuanya. Maka di sini Ibunda Bakar rahimati Allah Subhanahu wa taala, hafalan Quran kita ini ya senantiasa kita gunakan sebagai apa? Sebagai kekuatan engine kita ya. Ayat-ayat demi ayat yang kita hafalkan senantiasa kita apa? Kita memikirkan agar kita mendapatkan pelajaran. Tapi kalau ayat itu tidak kita pikirkan, kita tidak akan termasuk dengan ayat tadabbur tadi yang Allah sampaikan di surah Sad, waliyadzakkaru ulul albab ya. Maka di sini mereka yang rajin sekali beribadah, mereka yang beramal namun tidak berusaha menambah hafalannya ataupun tidak berusaha untuk menjaganya, mereka juga belum paripurna dengan amalannya ya. Maka kita hari ini yang senantiasa beribadah kepada Allah, yang senantiasa beramal soleh, maka gandengkanlah ya kita di dalam membersamai Al-Quran itu tidak sekadar kita membacanya saja, tetapi gandengkanlah dia senantiasa kita bisa paham dengan ayat itu, kita hafal ayatnya itu, maka itulah senantiasa kita menjadi seorang para penghafal Al-Quran. Nah, ini saya sampai jam berapa ya Teh Meja? 6.15. Oh 15 menit lagi ya. Oke, baik Ibunda Bakar Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Ibunda Bakar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih ya ketika kita sudah bangun pondasi ini, maka yang sangat penting di sini juga saya sampaikan adalah tuliskanlah planning hafalanmu. Tuliskanlah planning menghafal. Artinya apa? Prinsip ini sudah kita sepakati ya, sudah tertancap ya di dalam hati kita masing-masing, barulah kita breakdown program kita, rancangan hafalan kita. Sesuai apa? Sesuai metode yang kita pilih. Maka di sini ya Bunda Bakar rahimati Allah Subhanahu wa taala, sesuai metode yang kita pilih, yang kita gunakan sebagai apa? Sebagai rencana yang sangat matang. Maka ukuran kematangan rencana tersebut itu akan apa? Terlihat dari tahap eksekusinya. Maka kita kan selalu mau berusaha untuk apa? Bahkan kita menuliskan impian-impian kita kan di dalam satu kertas yang sangat ini. Menghafal Quran itu juga butuh planning, harus jelas. Ya, jangan cuma mengalir saja di situlah kita akan nanti mendapati hari ini kita semangat, hari ini tidak semangat. Tapi kalau kita buatkan planning menghafal kita, di situ adalah kita bertahap ya. Target kita mulai targetnya dari apa? Ya, targetnya selesainya bersama siapa? Kemudian kepada siapa kita menyetorkan hafalan kita. Itu adalah planning. Jangan sampai kita adalah orang yang tidak punya planning apa-apa. Ya. Maka dalam menghafal Al-Quran ini, dalam wujud cintanya kita kepada Quran, ya, dalam wujud meyakini Quran ini adalah sebagai petunjuk kita, maka Quran ini juga butuh planning. Karena ini adalah salah satu kita betul-betul bisa mencerminkan bahwa kematangan program hafalan yang kita ikuti gitu ya. Ya itu kita kita akan bisa mengukur gitu ya. Seperti kata orang bijak ya. Orang yang gagal merencanakan berarti sudah gagal mengeksekusinya. Kalimat ini harus kita sepakati bersama. Orang yang gagal merencanakan berarti sudah gagal mengeksekusinya. Dalam hal apapun itu.
Maka di sini kita sebagai seorang penghafal Al-Quran, kita penuhi program menghafal kita ini benar-benar terwujud. Ya kan? Ini loh program yang harus benar-benar terwujud. Maka perhatikan kata kuncinya apa? Kata kuncinya bagikan, tempelkan, dan evaluasi. Ada 4 itu ya di tahap kita. Di dalam kata kuncinya tuliskan apa? Tuliskan, bagikan, tempelkan, dan eksekusi, evaluasi.